Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat jumpa bersama dengan saya Romo Abe MSC dalam renungan Hari Minggu Advent yang ketiga. Hari Minggu Advent yang ketiga ini juga biasa disebut dengan Hari Minggu Gaudete, Hari Minggu bersukacitalah, Hari Minggu sukacita. Melalui hari Minggu ini sebenarnya kita diajak untuk mengungkapkan kegembiraan perihal datangnya Sang Penyelamat, Kristus atau Mesias, Dia yang terurapi yang datang untuk menyelamatkan manusia. Dan ungkapan kegembiraan itu terlihat dari busana liturgi yang bernuansa warna merah muda, ungu mendekati cerah, sehingga terlihat sangat mempesona. Saudara-saudari, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, yang olehnya kita bisa mengenal Allah itu bukan lagi sekedar menggunakan imajinasi, bukan lagi sekedar menggunakan spekulasi, hayalan, tetapi berdasar pada pengalaman. Ya, ini Yesus Kristus adalah sabda Allah yang menjadi manusia, yang dari sabda yang menjadi manusia itu kita bisa mengenali Allah secara sangat jelas. Sekali lagi, bukan dari spekulasi, bukan dari mimpi, bukan sekedar dari hayalan, tetapi dari pengalaman. Kita bersuka cita, ya, karena Allah kini bisa kita sentuh. Allah kini bisa kita dengarkan langsung, bukan dari kata orang, bukan dari kata nabi, tetapi dari bibir Allah itu sendiri. Luar biasa kalau kita renungkan ini sukacita kita. Ya, Allah datang dan memperdengarkan suaranya, memperlihatkan dirinya. Ya, Dia tidak hanya sabda yang menjadi huruf, menjadi tulisan, tetapi sabda yang menjadi insan, menjadi manusia. Tidakkah ini membuat kita bersuka cita secara sangat-sangat mendasar? Allah kini bisa kita hirup aromanya, bisa kita kecap cita rasanya. Bahkan dalam Ekaristi, ya, dinyatakan di sana, inilah tubuhku, inilah darah. Ya, sabda Allah yang menjadi manusia itu menjadi makanan dan menyatu dengan kita. Kedagingannya dan kedagingan kita menyatu. Tidak ada misteri iman sedalam seperti ini. Tidak ada misteri iman yang seluar biasa seperti yang sedang kita akan sambut ini. Inilah alasan yang membuat kita bersuka cita, saudara-saudariku. Kita bersuka cita karena Allah kini tidak jauh dari kita. Allah bukan lagi Dia yang tak terjangkau. Allah kini beserta kita, hadir dan nyata bersama kita. Maka inilah yang menjadi dasar kenapa dalam perayaan Ekaristi, perayaan Sabda selalu diungkapkan, Tuhan beserta kita, Tuhan bersamamu. Ya. Allah kini menjadi rekan yang nyata, ada bersama kita, jejak-jejaknya dapat kita telusuri. Maka tema Natal tahun ini adalah, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ini menjadi ungkapan bahwa sejarah keselamatan itu bukan hasil rekayasa. Jejak-jejak dari karya keselamatan itu bisa kita telusuri. Ya, marilah kita pergi ke Bethlehem. Kata Bethlehem itu menjadi sebuah tempat yang bisa kita telusuri historisitasnya sampai hari ini. Kita bergembira karena iman kita akan Allah tidak lagi dari spekulasi, ya, tidak lagi dari perkiraan, tidak lagi dari khayalan. Bisa kita bayangkan, saudaraku semua, betapa bahayanya mengimani Allah dari perkiraan, dari khayalan, dari spekulasi. Bisa-bisa manusia membenarkan sesuatu yang jelas-jelas keliru, membenarkan kekejaman, membenarkan kebencian atas namanya, atas nama Allah. Ini bahaya sekali. Kalau Allah tidak pernah menjadi pengalaman dan Allah hanya sekedar menjadi perkiraan,
orang bisa mencomot nama Allah untuk membenarkan kepentingan dirinya, membenarkan kemauannya, membenarkan ambisi, bahkan membenarkan emosinya, kebencian, frustrasinya, dan lain-lain. Dengan Natal, dengan hadirnya Allah di tengah kita, kita tidak lagi terjebak dalam hal yang buruk seperti itu. Ya. Dengan hadirnya Yesus, kita memiliki patokan. Kita memiliki kriteria yang sangat jelas. Kita memiliki sabda Allah yang nyata, real, bukan lagi perkiraan. Ya, saya mengulang-ulang terus kalimat perkataan itu supaya Anda tahu apa arti bersukacita dalam Minggu Advent yang ketiga ini. Bukan sekedar pendapat. Sabda Allah bukan lagi sekedar pendapat orang, bukan lagi sekedar berdasar pada perkataan dari nabi ini, nabi itu, dari orang ini, orang itu. Tidak. Ya, inilah yang kita syukuri, inilah yang membuat kita bersukacita pada hari Minggu Gaudete ini. Inilah yang membuat kita tidak lagi berbeban berat. Inilah yang membuat kita dapat melangkah dengan ringan, karena ketetapan hidup kita bukan lagi dari anasir-anasir manusia, tetapi langsung dari Allah sendiri. Luar biasa. Maka dalam Ekaristi, sesudah tubuh dan darah Kristus diperlihatkan, imam mengatakan, agunglah misteri iman kita. Memang agung. Orang yang mendalami dan menyelami ini secara sungguh-sungguh akan tiba pada titik kekaguman yang sangat luar biasa. Sungguh agung misteri iman kita ini. Maka dari itu, pernyataan dalam Injil dan dalam juga surat Paulus kepada umat di Filipi harus diperhatikan. Ada pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kepada Yohanes Pembaptis. Apa yang harus dibuat? Kalau kita bersuka cita, lalu apa yang harus diperbuat sekarang? Yohanes Pembaptis mengungkapkan hal-hal yang sangat praktis dan real. Praktis sekali. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang memang menjadi bagianmu. Merasa cukuplah. Seringkali memang kita menjadi aneh-aneh itu karena tidak pernah merasa puas. Ya, ini kecenderungan siapapun. Ya. Jangan mengingini lebih, jangan merampas, jangan rakus, jangan main kekerasan untuk sebuah kepentingan. Ini, jangan memanipulasi. Paulus juga dalam surat kepada umat di Filipi menyatakan, bersukacitalah dan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah ini bagus sekali kalimat ini ya. Bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hati itu hanya muncul dalam diri orang yang memang memiliki sukacita. Ya. Sekali lagi, kebaikan hati hanya akan muncul dalam diri orang yang memang memiliki sukacita. Ya, kalau tidak ada sukacita, tidak ada kebaikan hati di sana. Maka kejahatan adalah milik dari sebuah hati yang miskin sukacita. Ini. Maka datangnya Tuhan adalah segala-galanya. Apa yang saya sampaikan di atas tadi, itulah sukacita tertinggi. Itulah yang membuat kita, para pengikut Kristus, memiliki kualitas kebaikan hati. Karena dari sukacita, maka terproduksi kebaikan hati. Ya ini. Dan sukacita itu, sukacita karena Allah mengunjungi umatnya, itu menjadi sukacita tertinggi dari segala jenis kegembiraan yang pernah ada. Maka saudara-saudari, selamat bagi kita semua, selamat merayakan hari Minggu Gaudete ini, ya. Dan selamat menyambut Natal dengan hati yang bersumringah, hati yang bersukacita. Sekali lagi ingat, ya, kalimat terakhir saya tadi. Hanya hati yang bersukacita yang bisa memproduksi kebaikan. Dan kejahatan adalah milik hati yang miskin sukacita. Natal adalah sebuah sukacita. Tuhan memberkati kita semua.